akan sampai di tempat ini. Amin. Haleluya. Karena apa? Karena memang pada akhirnya manusia pasti mati. Oleh karena itu firman Tuhan berkata di dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi selama-lamanya, tidak dengan waktu yang ditetapkan ataupun berumur 20, 30, 40 enggak, tetapi selama-lamanya kasih setianya. Amin. Dalam segala hal kasih setianya berlaku kepada anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun dalam duka, kasih setia Tuhan tetap. Tidak pernah kematian itu membuat satu penilaian dalam hidup kita bahwa Tuhan tidak baik. Memang dalam satu arti kita berkata, Tuhan kenapa harus sekarang? Kenapa enggak tunggu anak-anak semua menikah dulu? Nah, itu adalah keinginan kita, tapi keinginan Tuhan itu yang terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan ayat saja saya bacakan bagi kita biar kita bisa cepat. Dikatakan di dalam Yakobus 4:14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tidak tahu apa yang terjadi besok. Dikatakan begini, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, kita tahu seperti apa uap. Dan itu tidak bisa bertahan lama. Itu hanya sekejap. Itulah hidup manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hari ini kita diperhadapkan dengan firman ini, dengan ayat ini, yang menyatakan bahwa hidup kita itu sementara. Cuma persoalannya, apa yang menjadi arti hidup kita, itu sekarang yang menjadi beban dalam hidup kita. Kalau kita hanya happy, senang-senang, bahkan hanya menikmati dunia ini, itu tidak ada arti hidup. Tetapi arti hidup kita, selama kita bernapas, selama kita hidup, mari lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Lewat talenta, lewat harta kita, lewat napas kita, semuanya untuk Tuhan. Sehingga waktu kita dipanggil seperti Bapa yang kita kasih dipanggil, Tuhan katakan kita sudah punya arti hidup. Amin. Haleluya. Karena hidup ini sementara, jangan sia-siakan. Karena waktunya sangat singkat. Firman Tuhan ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hari ini kita tertawa, hari ini kita boleh senang, hari ini kita boleh melakukan banyak hal. Tetapi besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita lihat orang udah sakit-sakitan tetapi tidak mati-mati. Ada orang baru sakit sebentar langsung mati. Hidup ini bukan sinetron. Kalau kita lihat sinetron dengan film India, kalau kita lihat kalau udah masuk ke rumah sakit pasti sembuh. Contoh tabrakan di jalan nih, dibawa sempat ke rumah sakit, lihat sinetron, pasti itu sembuh. Tetapi kalau tidak dibawa ke rumah sakit pasti mati. Itu sinetron, sudah ketahuan. Ada sutradara. Tetapi hidup kita ini sutradaranya adalah Tuhan. Dan dia tidak ada naskah untuk kita baca. Yang kita tahu adalah apa arti hidupmu, kata Tuhan ya. Di Ayub juga dikatakan, Ayub 1 ayat 23 dikatakan di sini, 21 dikatakan bahwa katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang ambil. Dikatakan terpujilah nama Tuhan. Jadi kalau lahir bahkan mati juga tetap terpuji nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah firman bagi kita bahwa semua harus berpulang kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa bertahan. Sekalipun kita punya harta yang banyak, posisinya bagus di dunia ini, dihormati, dihargai orang, disanjung-sanjung orang, tetapi tidak bisa berlangsung lama. Itu ada batas waktunya. Makanya selagi kita kuat, selagi kita bisa, ada harta kita, mari persembahkan buat Tuhan semua. Maka waktu tiba waktunya seperti Bapak ini, maka kita sudah punya upah. Amin. Iya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan di ayat yang lain, di tulisan yang lain daripada Rasul Paulus di 2 Timotius 4:8 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah, dikatakan di sini, mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang
akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan aku telah mengakhiri pertandingan. Jadi setiap kita harus mengakhirinya dengan baik. Amin. Bapak ini mengakhiri dengan baik. Kita sekarang yang masih ada kesempatan mengakhiri dengan baik, akhirilah hidup kita ini dengan baik, dengan kemenangan. Waktu kita nanti dipanggil Tuhan, ada orang-orang yang melihat kita, yang mengetahui hidup kita. Mereka akan berkata, puji Tuhan, ini bapak, ini ibu, ini saudara. Bisa kita contoh apa yang dilakukannya. Waktu dia hidup, dia rajin beribadah, dia takut akan Tuhan, mengasihi banyak orang. Harus seperti itu hidup kita. Maka itulah yang bisa dilihat keturunan kita berikutnya. Jadi harus ada hal-hal yang kita tinggalkan yang membuat orang diberkati atas hidup kita. Jadi hidup kita ini selalu disaksikan banyak orang. Ada orang yang melihat apa yang kita lakukan. Makanya hidup kita ini dikatakan adalah suratan yang terbuka. Lewat hidup kita banyak orang diberkati. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan di Ibrani juga ada dituliskan, Ibrani 11 dikatakan, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Jadi di dunia ini mungkin kita nyaman secara ekonomi, dalam usaha bisnis pekerjaan kita, pelayanan kita, mungkin kita merasa nyaman, udah cukup lah Tuhan. Ini udah luar biasa. Tetapi ada yang Tuhan bilang yang lebih baik disediakan bagi kita. Jadi jangan pernah berpikir dunia ini, situasi yang kita alami itu sudah yang terbaik. Tidak. Itu tidak ada nilai di hadapan Tuhan. Karena ada yang sudah Tuhan siapkan yang lebih bernilai, yaitu kekekalan. Amin. Haleluya. Buat apa kita memiliki dunia tapi kita binasa? Firman Tuhan katakan seperti itu. Bukan berarti kita harus miskin di bumi ini biar kaya di sorga. Enggak. Tetapi